Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Meilani Budiarti Santoso, pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu pokok bahasan, yaitu pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Mari kita simak materi berikut ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas mengenai pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, bicara mengenai identitas, maka identitas itu pada umumnya melekat pada diri pribadi setiap manusia, sehingga kita sebut sebagai identitas diri. Seperti apa? Bagaimana makna dari identitas diri? Identitas diri itu adalah penanda atau ciri bagi seseorang. Pertanyaannya adalah, tahukah Anda apa itu identitas? Apakah yang menjadi identitas Anda? Dan apa arti pentingnya identitas bagi Anda? Silahkan dipahami, silahkan direnungkan baik-baik. Mari kita sama-sama pelajari lebih lanjut. Bicara mengenai identitas, maka dalam perkembangannya tidak hanya melekat pada diri individu saja, melainkan juga pada sekelompok orang. Sehingga kita sebut sebagai sebuah bangsa, seperti halnya bangsa Indonesia, yang juga memiliki identitas yang disebut sebagai identitas nasional. Sehingga bangsa Indonesia bisa dibedakan dengan bangsa lain, karena bangsa Indonesia memiliki identitas nasional. Karena Indonesia memiliki identitas nasional, maka warga bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan bangsa Indonesia menjadi faktor pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Dan identitas nasional pun bisa menjadi penguat bagi keberlangsungan pembangunan negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena jika kita telusuri lebih mendalam, maka unsur elemen pembentuk bangsa Indonesia itu adalah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, suku bangsa di Indonesia itu beragam. Kita punya banyak pulau, dan masing-masing pulau terdiri dari banyak suku bangsa. Dan satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas pembeda satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya identitas nasional, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan perbedaan menjadi nilai kekuatan yang bisa membangun integrasi bangsa Indonesia. Lalu kemudian identitas atau sebagai sebuah ciri dimaknai sebagai jati diri bagi bangsa Indonesia. Demikian pun jati diri bagi para individu atau warga negara Indonesia. Seperti halnya teman-teman sebagai mahasiswa baru di Universitas Padjadjaran, tentunya hari ini sudah memiliki KTP ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman memiliki KTP, maka itu adalah salah satu bentuk Anda sebagai warga negara Indonesia memiliki identitas. Dan identitas itu akan mengakui bahwa Anda adalah warga negara Indonesia. Demikian pun dengan identitas-identitas diri lainnya. Lalu kemudian bicara mengenai sebuah identitas nasional. Maka bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, yang merupakan bagian-bagian unsur-unsur dan juga elemen yang terpisah satu dengan yang lainnya, ternyata seiring berjalannya waktu dengan dinamika berbangsa dan bernegara, perbedaan itu menjadi sumber kekuatan. Dan tentunya ada proses ujian satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat bagaimana dinamika di ranah politik bangsa Indonesia. Mulai dari bangsa Indonesia sebelum merdeka, saat memperjuangkan kemerdekaan, hingga berakhir atau tercapainya
perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Demikian pun pada saat ini, pada saat warga negara Indonesia harus mengisi nilai-nilai pembangunan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maka berbagai macam unsur pembentuk bangsa Indonesia dan salah satunya adalah integrasi nasional. Itu menjadi poin penting yang harus diperjuangkan dan harus terus dipertahankan oleh setiap bangsa Indonesia. Demikian pun dengan jenis-jenis integritas. Kita pahami bahwa integritas bangsa, integritas wilayah, integritas nilai, elit massa, dan juga tingkah laku atau perilaku integratif itu adalah jenis-jenis integritas yang akan membangun, membentuk integrasi bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya itu semua akan sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku bangsa, dengan kondisi geografis berupa kepulauan, lalu kemudian dengan nilai-nilai suku bangsa dan adat istiadat yang sangat berbeda-beda, maka nilai atau jenis integrasi ini akan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Demikian pun dengan strategi pengembangan integrasi. Ada kalanya ancaman dari luar itu menjadi penyeru bagi bangsa Indonesia untuk kembali menjaga integrasi bangsa Indonesia. Demikian pun dengan gaya politik kepemimpinan di negara ini, lalu kemudian kekuatan lembaga-lembaga politik, identitas atau ideologi nasional, demikian pun dengan kesempatan pembangunan ekonomi. Berbagai macam strategi pengembangan integrasi bangsa tersebut harus sama-sama kita perjuangkan. Mengapa demikian? Karena tentunya setiap integritas itu akan diuji pada waktu ke waktu. Lalu kemudian, mengapa diperlukan identitas nasional? Ini dia, teman-teman. Pancasila. Pancasila adalah falsafah dari negara kita. Way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas dan atau jati diri bangsa. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat, seberapa hebat setiap warga negara Indonesia menanamkan nilai-nilai baik Pancasila dalam diri masing-masing. Mengapa demikian? Karena Pancasila mengandung nilai-nilai kekuatan yang terdiri dari kekuatan ketuhanan, kekuatan kemanusiaan, kekuatan persatuan, kekuatan demokrasi, lalu kemudian kekuatan kesejahteraan. Dan itu semua tentunya tidak cukup hanya menjadi sebuah nilai yang dijunjung, tetapi juga perlu diimplementasikan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan keseharian. Demikian pun dengan aspek historical. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang bagaimana persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud. Sehingga terjadilah identitas nasional. Demikian pun dengan aspek sosiologis, proses interaksi, komunikasi, persinggungan budaya secara alamiah, itu semua akan menjadi fase-fase perjuangan bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadi negara kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga bangsa Indonesia bisa ikut dalam kompetisi di kancah global. Mengapa demikian? Karena tentunya sebagai negara yang berdaulat, kita harus bisa menunjukkan di dalam tataran global bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas nasionalnya. Demikian pun dengan konstruksi identitas nasional yang mengalami perubahan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Sehingga berbagai macam tatanan ataupun perubahan dinamika kehidupan di tengah masyarakat, di tengah kehidupan politik, di tengah aspek atau sistem pemerintahan, satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan. Walaupun Indonesia terdiri dari perbedaan ataupun terdapat interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan, maka semuanya sebaiknya dan sebaik mungkin tetap memperjuangkan bagaimana upaya meneguhkan, upaya mewujudkan identitas nasional sebagai unsur pembentuk integrasi bagi bangsa Indonesia. Lalu kemudian di sisi lain, sebagai negara yang berdaulat, negara yang terdiri dari beragam identitas nasional, maka Indonesia memiliki kekuatan unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional. Mulai dari bahasa Indonesia, bendera negara,
lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, hingga kebudayaan daerah, satu dengan yang lainnya menjadi unsur-unsur pembentuk. Betapa kuat dan betapa hebatnya bangsa Indonesia. Dan tentunya kalimat tersebut kita upayakan tidak hanya menjadi sebuah jargon, sebuah pemahaman yang selesai di dalam buku, di dalam bacaan, atau menggema di ruang-ruang perkuliahan saja. Tetapi justru perlu kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan upaya menghayati nilai-nilai tersebut dalam bentuk perilaku, dalam bentuk nilai-nilai, dan juga sikap kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga setiap poin yang disampaikan bisa menstimulus kita semua sehingga bisa menjadi nilai guna dan manfaat bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.